Sebelumnya, kita pernah mempelajari sistem penyimpanan arsip secara abjad, numerik, subjek, kronologis, serta geografis. Lalu, bagaimana prosedur penyimpanan arsip jika berdasarkan JRA dan dengan menggunakan sistem subjek? Yang mana, ketika arsip tersebut ingin digunakan dan dibutuhkan kembali, kita akan mudah dan cepat untuk menemukannya. Sebelum melakukan penyimpanan, pastikan alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat penyimpanan telah tersedia. Berikut ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses penyimpanan. Jika semuanya sudah tersedia, tahap pertama yang dilakukan adalah pengelompokan. Pada tahap ini, melakukan pengelompokan sesuai jenis arsip yang ada pada JRA. Yang mana pengelompokan dapat dilakukan secara general. Di sini terdapat 3 jenis arsip. Yang pertama adalah kepegawaian. Yang kedua, mutasi pegawai. Dan yang ketiga, administrasi pegawai. Yang pertama adalah kepegawaian. Untuk KTP, KK, ijazah, dan SKCK dikelompokkan pada subdata pribadi pada jenis kepegawaian. Jenis arsip yang kedua yaitu mutasi pegawai. Pada mutasi pegawai terdiri dari 4 sub. Yang pertama yaitu mutasi keluarga, yang terdiri dari surat nikah atau cerai dan akte kelahiran. Sub yang kedua yaitu kenaikan gaji berkala. Yang ketiga, kenaikan pangkat. Dan yang keempat, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan. Pada jenis arsip yang ketiga yaitu administrasi pegawai, yang terdiri dari 2 sub. Yang pertama, surat perintah atau SK perjalanan dinas. Yang kedua, dokumentasi identitas pegawai, yang terdiri dari pembuatan karbek, karsu, atau bukti diri. Setelah melakukan pengelompokan, tahap kedua selanjutnya yaitu mengentri data pada daftar klasifikasi arsip. Dalam penulisannya disesuaikan dengan JRA, karena dari JRA tersebut menentukan kode masing-masing berkas arsip. Pada kolom laji dituliskan kepegawaian, pada folder dituliskan data diri, pada berkas dituliskan KTP, KK, ijazah, dan SKCK, dan pada jumlah dituliskan sesuai jumlah berkas yang ada. Penulisan ini dilakukan sama sampai semua berkas terentri semua. Jika semua berkas sudah terentri semua, tahap selanjutnya adalah melakukan pengkodean. Setelah melakukan pengkodean, maka berkas yang sudah dikelompokkan tadi akan ditempatkan pada map dengan jenis arsip dan subnya masing-masing yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan arsip. Langkah terakhir adalah melakukan penyimpanan. Pada tahap ini, melakukan penyimpanan atau penempatan berkas sesuai kode pada JRA dan pada daftar klasifikasi arsip.